Hai, update to first, kembali lagi di update populer. Nah, dinosaurus pernah menguasai bumi selama lebih dari 150 juta tahun yang lalu. Namun, akhirnya dinosaurus mengalami kepunahan sekitar 60 juta tahun yang silam. Kepunahan dinosaurus adalah dampak dari jatuhnya sebuah meteoroid di Meksiko. Kepunahan dinosaurus juga diikuti punahnya sekitar 55% kehidupan di bumi saat itu. Kepunahan massal tersebut dikenal dengan sebutan Cretaceous Tertiary. Beberapa juga menyebutkan sebagai batas KT. Meski begitu, ada hewan yang bisa bertahan hidup dari kepunahan massal tersebut. Bahkan, ada beberapa di antaranya adalah hewan yang cukup sering kita lihat di sekitar kita. Nah, apa saja? Yuk simak ulasannya. 7 hewan ini tetap bertahan hidup saat dinosaurus punah. Ya sobat, sebelum kita mulai videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan juga share kepada teman-teman kalian ya. Oke, jikalau sudah, kita langsung aja ke videonya. Check it out. Platypus. Pada tahun 2008 lalu, peneliti dari University of Texas melakukan penelitian terhadap sebuah tulang rahang Teinolopos. Hasilnya, mereka meyakini bahwa platypus telah ada di bumi 120 juta tahun yang lalu. Platypus hidup di daerah timur Australia dan Tasmania. Ia adalah satwa yang hidup di darat dan air dan cenderung aktif di malam hari atau disebut nocturnal. Uniknya, seekor platypus dapat bertelur meskipun tergolong sebagai mamalia. Hanya terdapat 2 spesies mamalia yang dapat bertelur. Keduanya adalah platypus dan echidnas. Kecoa. Serangga yang satu ini mungkin jadi serangga yang paling dibenci orang-orang. Selain menjijikkan, kecoa juga terkenal sulit dibunuh karena kemampuannya untuk masuk ke celah-celah perabotan. Sains menyatakan bahwa kecoa sudah ada di bumi bahkan 112 juta tahun sebelum dinosaurus ada di muka bumi ini. Artinya, kecoa sudah berumur lebih dari 360 juta tahun yang lalu. Ukuran serangga ini pada masa itu disebut 2 kali lebih besar daripada ukuran kecoa saat ini. Ketam tapal kuda. Satwa ini sudah mendapatkan julukan fosil hidup dari banyak peneliti dan ahli. Ketam tapal kuda telah berhasil melewati setidaknya 4 kali kepunahan massal di planet bumi. Mampu hidup dengan memakan hampir seluruh zat organik, kata Rishi Fordy dari Natural History Museum di London. Darah biru dari binatang ini juga mampu berakulasi saat bertemu dengan bakteri yang dapat menyebabkan infeksi. Penyu hijau hidup di perairan tropis dan subtropis di seluruh dunia. Diyakini bahwa penyu pertama kali muncul di masa Jurassik dan mampu melewati banyak kepunahan massal. Kemampuan tersebut adalah hasil dari kemampuan adaptasi penyu yang sangat baik. Sebagai contoh, ketika kondisi terlalu dingin, penyu akan secara alamiah berhibernasi. Terang Walter Joyce dari University of Tübingen, dikutip dari Discovery News. Ketika kondisi menjadi terlalu panas atau keruh, penyu akan menggali dirinya sendiri ke dalam lubang lumpur dan menunggu keadaan kembali normal. Kemampuan ini sangatlah berguna pada hidup normal seekor penyu. Namun, ternyata juga berguna pada saat ada dampak meteoroid. Lanjut Walter. Hiu. Hewan predator lautan ini diyakini telah ada sejak 450 juta tahun yang lalu. Salah satu spesies yang paling lama dan masih ada di zaman modern ini adalah chow shark. Spesies tersebut hidup di lautan dalam Atlantik, Pasifik, dan Hindia. Hiu juga telah berhasil selamat melewati 5 kepunahan besar di bumi. Satwa ini semakin bertumbuh dan bertambah banyak ketika dinosaurus punah dari bumi. Buaya. Saat dinosaurus menguasai bumi, jumlah buaya yang hidup berdampingan dengan dinosaurus juga tidaklah sedikit. Tidak hanya banyak, buaya pada zaman tersebut berukuran sangat besar. Sebuah fosil dari salah satu spesies yang dikenal sebagai shield rock tumbuh hingga 10 meter. Kepalanya saja berukuran lebih dari 2 meter. Meskipun kebanyakan dinosaurus yang mirip kadal punah saat meteor menghantam bumi 65 juta tahun yang silam, buaya tetap bertahan hidup.
Saat ini terdapat 23 spesies buaya yang hidup lebih dari 90 negara. Lebah. Serangga terbang ini dipercaya mulai ada bersamaan dengan tumbuhan berbunga pertama kali mekar di bumi. Sayangnya, ketersediaan fosil yang terbatas membuat ilmuwan sulit menentukan bagaimana lebah bisa selamat dari batas KT. Lebah telah melalui banyak masa-masa sulit dan efek negatif telah terjadi. Jika kita mampu memahami apa yang terjadi di masa lalu, hal itu akan membantu kita memahami gangguan dan hilangnya diverifikasi saat terjadi saat ini. Nah, gimana nih sob? Jangan lupa komen ya di kolom komentar. Oh ya sobat, sebelum kita mengakhiri video ini, jangan lupa tinggalkan tombol subscribe, like, dan juga share kepada teman-teman kalian ya. Semoga bermanfaat.